Kami adalah penjaga iman LGBT Islam pelangi liberal, satu-satunya ajaran Islam modern. Aku mengatakan kepada Hilly bahwa dia tidak akan pernah berada di Vogue cover. Yaks, saya tahu sangat kejam. Hello everyone, I'm Yusul Kim and welcome to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayo dong semangat, fighting. Oh ya, buat kalian yang mungkin mau mutualan sama aku di Instagram, maksudnya kayak follow-followan, nanti langsung aja follow @yusulkim. Tenang aja guys, langsung aku follow back kok. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang beberapa topik yang ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku merekomendasiin hair serum yang aku pakai. Ini tuh adalah hair serum oil dari Me Little Things. Yang buat aku suka sama hair serum ini adalah dia itu ngebantu ngebuat rambut itu tampak lebih berkilau, halus, gak gampang kusut, dan harum juga teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin tertarik juga untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Di topik pertama kita bakal bahas tentang Pixel Helber yang menuai reaksi keras dari umat muslim dikarenakan postingannya yang disebut menistakan agama Islam. Lantas kenapa dapat seperti itu? Untuk lebih jelasnya dapat kalian lihat ya guys seperti apa postingannya. For the example adalah postingan ini. Di sini dia menuliskan, kami adalah penjaga iman LGBT Islam pelangi liberal, satu-satunya ajaran Islam modern. Dicatat, ajaran Islam modern. Nabi super kita telah memberi kita LGBT Quran. Doakan saja 12 perintah baru ke Holy Ka'bah LGBT kami sekali sehari untuk bergabung dengan Islam kami. Pesan LGBT Quran. Aduh, gimana sih ini? Kacau banget sih. Ulang coba. Satu-satunya ajaran Islam modern. Nabi super kita telah memberikan kita LGBT Quran. Doakan saja 12 perintah baru ke Holy Ka'bah kami sekali sehari untuk bergabung dengan Islam kami. Pesan LGBT Quran. Intinya kalau kalian mau bergabung sama mereka nanti bisa kunjungi link yang ini gitu maksudnya. Oke, next. Ini adalah di Ka'bah, astagfirullahaladzim. Terus dia ngebuat video kayak gini, I don't know ini mungkin pakai teknologi AI atau bagaimana, I think so. Dan di postingan ini akun tersebut menuliskan, follow Al-Mahdi kami @lightsartist. Kemarin sejarah tercipta dan Al-Quran LGBT mendapatkan sentuhan gemerlap. Pada Minggu Suci Muslim LGBT, kami merayakan Hari Christopher Street pertama di depan Ka'bah di Mekah. Tidak ada pawai kendaraan hias, tidak ada musik, hanya cinta tanpa alas kaki dalam lingkaran. Kami menari, kami berseri-seri, kami melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Dan sejujurnya, bahkan beberapa muslim konservatif biasa ikut bergabung. Holy Ka'bah bertemu Regen Bugin Ka'bah, Masya Allah, dengan gemerlap. Cukup yakin bahkan orang-orang dari Interaktif atau Gen Islam 1 akan melakukan gerakan itu. Astagfirullahaladzim. Jadi guys, seperti itulah ya bagaimana postingannya. Gimana nggak ngebuat murka umat muslim ya seperti ini. Ini jelas-jelas merupakan tindakan penistaan. Kemudian yang berikutnya mereka di sini ngunggah sebuah video. Lalu di video ini atau di postingan ini akun tersebut menuliskan, Pixel Helber, sebuah kolektif seni dan hak asasi manusia internasional, telah memulai pembangunan Ka'bah Pelangi Suci di Jerman, sebuah situs ziarah simbolis bagi muslim LGBTQIA+ yang mencari tempat yang aman dan inklusif untuk menjalankan keyakinan mereka. Proyek ini menata ulang situs-situs suci Islam dengan fokus pada penerimaan, keberagaman, dan juga pendidikan. Ka'bah Pelangi Suci adalah replika Ka'bah yang dapat digelembungkan dan juga berwarna pelangi yang dirancang untuk berfungsi sebagai tempat perlindungan spiritual bagi muslim LGBTQIA, menyadari bahaya yang mungkin dihadapi muslim queer selama ziarah tradisional seperti penganiayaan atau kekerasan. Ka'bah Pelangi menawarkan alternatif yang menekankan keamanan dan juga penerimaan. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk merekonstruksi stasiun ziarah utama di Mekah di Jerman, menyediakan tempat di mana keyakinan dan identitas dapat hidup berdampingan secara harmonis. Ziarah keliling dan jangkauan pendidikan. Di luar makna simbolisnya, Ka'bah Pelangi berfungsi sebagai pameran pendidikan keliling. Pixel Helber berkeliling di sekolah-sekolah dan universitas di seluruh Eropa, menampilkan 18 panel plexiglass besar dalam warna pelangi. Instalasi ini memfasilitasi diskusi tentang topik-topik seperti homofobia, antisemitisme, dan toleransi beragama, yang bertujuan untuk mencegah radikalisasi di kalangan pemuda. Dengan melibatkan siswa dalam percakapan tentang inklusivitas dalam konteks keagamaan, Pixel Helber mempromosikan pesan persatuan dan pengertian. Terus poin yang berikutnya adalah tentang Islam pelangi liberal dan ajarannya. Inti dari gerakan ini adalah Islam pelangi liberal, sebuah interpretasi progresif dari ajaran Islam yang merangkul individu LGBTQIA+. Keyakinan inklusif ini dipandu oleh Al-Quran LGBT baru yang tersedia dalam berbagai bahasa termasuk Jerman, Arab, Inggris, Prancis, dan Indonesia. Teks tersebut menguraikan 12 prinsip yang mengajurkan cinta, kesetaraan, dan kebebasan spiritual, menantang dogma tradisional yang meminggirkan muslim queer.
Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana postingannya. Dan kalian tahu nggak, aku juga udah coba mengulik lagi informasi mengenai akun tersebut. Salah satunya adalah tentang akun yang di tag, yakni like artist. Dan kalian tahu nggak, aku nemuin something di sini. Ternyata mereka itu udah mulai dari lama banget, dari tahun 2022. Di tahun itu ada postingan mereka yang kayak gini. Sisi pertama Pelangi Suci Ka'bah dari Jerman telah selesai. Ka'bah menjadi tempat suci utama bagi Islam Pelangi liberal yang baru disebarkan. Kami telah menerima pertanyaan jamaah haji pertama dari India. Visa haji kami telah menemukan satu bidang tanah untuk membangun Ka'bah Pelangi, memberikan keamanan yang cukup bagi karyawan dan pengunjung. Semua tempat ziarah di Mekah dibangun di sekitar Ka'bah. LGBTQIA, umat muslim harus melakukan ziarah ke Ka'bah di Jerman sebagai protes terhadap Islam konservatif. By the way, so sorry banget di awal tadi aku lupa jelasin soal akun tersebut. Jadi untuk akun ini di bio-nya menjelaskan bahwa mereka itu adalah tim A untuk hak asasi manusia dan mereka adalah reformasi liberal Islam. Lalu mereka meminta untuk memfollow Al-Mahdi mereka, yaitu @likeartist. Al-Mahdi mereka adalah like artist. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingannya. Dan pada akhirnya akun ini sekarang itu lagi viral banget dan juga ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Bahkan di beberapa platform seperti Instagram hingga Twitter itu juga sudah banyak banget yang meminta orang-orang untuk yuk mari kita report akun ini. Misal di Instagram ada yang buat templatenya kayak gini. Teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, aku minta tolong banget kali ini. Yuk kita sama-sama report akun yang udah nyebarin konten gak pantas dan jelas-jelas ngelecehin tempat suci kita, Ka'bah. Ini udah keterlaluan dan gak bisa didiemin. Ini sebuah penghinaan bagi kita umat muslim. Tolong bantu sabarin juga biar makin banyak yang lapor. Terima kasih banyak sebelumnya. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana template di Instagram yang mengajak orang lain untuk mereport akun tersebut. Dan guys, hingga saat ini sampai video ini dibuat, untuk akun itu masih ada kok akunnya, belum hilang sama sekali. Dan gimanakah pendapat kalian akan topik yang satu ini? Antar komen ya guys di kolom komentar. Kalau menurut aku secara pribadi ini tuh emang udah sangat kelewatan batas. Ini tuh memang benar-benar termasuk yang namanya pelecehan dan juga menisahkan agama Islam. And I think you guys mungkin juga bisa ikutan untuk mereport akun tersebut. Next ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang bagaimana statement dari Justin Bieber di salah satu postingannya yang ditujukan kepada Hailey Bieber itu menuai reaksi yang keras nih guys. Jadi belum lama ini Justin Bieber itu kayak ngebuat sebuah postingan yang mana postingannya ini seperti berisikan permintaan maaf kepada Hailey Bieber selama mereka kayak terlibat dalam sebuah pertengkaran guys. Dimana JB mengatakan kepada istrinya bahwa dia atau Hailey nggak akan pernah berhasil masuk ke majalah Vogue. Adapun kala itu di postingan tersebut JB menuliskan, "Yo, ini mengingatkanku ketika Hailey dan aku terlibat pertengkaran besar. Aku mengatakan kepada Hailey bahwa dia tidak akan pernah berada di Vogue cover. Ya, saya tahu sangat kejam. Untuk beberapa alasan, karena aku merasa sangat tidak dihormati, aku pikir aku harus membalas dendam. Aku pikir seiring bertambahnya usia, kami menyadari bahwa kami tidak membantu apapun dengan membalas dendam. Sejujurnya, kami hanya memperpanjang apa yang benar-benar kami inginkan, yaitu keintiman dan juga koneksi. Jadi sayang, kamu sudah tahu, tapi maafkan aku karena mengatakan kamu tidak akan mendapatkan cover Vogue karena jelas aku sangatlah salah." Alright, jadi seperti itulah bagaimana captionnya Justin Bieber di postingan tersebut. Dan pada akhirnya captionnya inilah yang menuai reaksi keras dari kalangan netizen. Dan pada akhirnya usai postingan ini menuai reaksi yang keras, Justin Bieber terlihat menghapus statement tadi, menghapus captionnya dan menambahkan beberapa emoji seperti ini guys. Well, kalau menurut aku secara pribadi ya teman-teman, jikalau aku baca juga bagaimana statementnya Justin Bieber di postingan tadi, jujur aku juga ngerasa kayak gimana gitu ya kan. Tapi di sini ada satu hal yang aku lihat, kala itu mereka lagi berantem besar nih guys ya. Dan biasanya ketika kita sedang berantem, kadang tuh ada kata-kata kita yang nggak bisa kita kontrol gitu guys, keluar begitu aja dan itu pasti bakal nyakitin hati orang. Dan di sini bukan bermaksud untuk ngebela JB atau bagaimana. Kalau aku lihat dari postingannya ini, dia kayak udah menyadari kesalahannya. Dia juga sudah sadar bahwa yang namanya balas dendam gak bakal nyelesain apapun, gak ngebantu dalam hal apapun. Dia udah sadar akan hal tersebut. Dan dia di sini kalau aku lihat emang bener-bener kayak apologize banget ya ke Hailey Bieber. But terlepas dari itu, sebagai public figure, Justin juga siap gak siap mesti dapat menerima gitu lah guys, bagaimana reaksi dari netizen. Yang tentunya ada yang pro dan juga kontra. Di satu sisi pasti akan ada yang dukung, namun di sisi lain pasti ada juga yang kontra dan mengkritik bagaimana perlakuannya. Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar.
Sementara itu, di tengah drama ini, netizen melihat bagaimana Selena Gomez yang memberikan dukungan untuk Hailey. Jadi, pada tanggal 20 Mei, Hailey terlihat menyukai postingan Instagram yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan perawatan kulit Hailey yang Road akan memulai debutnya di Sephora. Nah, pada akhirnya ya, langkah halus ini pun segera menarik perhatian para netizen. Banyak dari netizen yang menganggap hal ini sebagai sinyal bahwa Selena menjauh dari klaim rumor tentang perseteruan dengan Hailey. Penggemar juga berpikir bahwa ini adalah cara dari Selena untuk mengungkapkan dukungan untuk kesuksesan profesionalnya Hailey. Selain itu, Selena Gomez juga terlihat memposting di Instagram story-nya kutipan dari penulis Abby Wiggins, yang mana kutipannya seperti ini. Kamu penting, suara kamu penting, hati kamu penting. Kamu jauh lebih berharga daripada yang kamu ketahui. Kemudian hal ini diikuti oleh pesan dari Selena sendiri yang mengatakan, kamu tahu siapa kamu dan aku menyemangatimu. Nah teman-teman, meskipun untuk Selena sendiri tidak secara khusus menyebutkan siapapun atau kepada siapa postingan itu ditujukan, kebanyakan orang mengaitkan pesan itu dengan Hailey di tengah drama postingan IG-nya Justin yang kita bahas di awal tadi. Begitu guys. Di sisi lain, terlepas dari desas-desus yang sedang berlangsung tentang masalah dengan pernikahannya, Hailey mengesampingkan gosip semacam itu dalam wawancara baru-baru ini dengan majalah tersebut dan melabeli rumor itu sebagai tidak nyata. Dia lantas menggarisbawahi pengabdiannya kepada keluarganya, termasuk dia dan putra Justin yang berusia 9 bulan yang bernama Jack Blues Bieber. Kepada outlet itu, Hailey mengatakan, kehidupan nyataku adalah bahwa aku bisa bangun dengan keluargaku yang cantik, dan putraku dan teman-temanku, dan aku memiliki orang-orang yang mengenalku dan mencintaiku dan aku mencintai mereka. Alright teman-teman, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana pembahasan mengenai drama antara Hailey Bieber dan juga Justin Bieber yang beberapa belakang terakhir ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen. Dan bagaimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Jaga selalu kesehatan ya guys. By the way, buat teman-teman yang mungkin nyari rekomendasi produk hair care buat kalian yang rambutnya sama kayak aku, yang kondisi rambutnya kering, kusam, kasar, dan maybe rontok, bisa cobain produk-produk ini ya guys. Kita mulai dulu dari shampoo. Kalau shampoo aku pakainya Sari Ayu. Sari Ayu maksudku, yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Ini tuh dia busanya dikit, waktu dipakai di kepala tuh dia agak seger gitu guys, ada sensasi mentolnya. Dan perlu dicatat, ini juga cocok buat teman-teman yang rambutnya lepek dan susah diatur. Lanjut ke conditioner. Kalau conditioner aku pakai conditionernya Miranda guys, yang smoothing and anti-freezing. Dia tuh ngebuat rambut jadi lebih halus, harum juga, mudah diatur, dan juga tampak berkilau. Perlu dicatat juga, ini tuh ada kandungan yang cocok untuk rambut rontok. Ada keratin sama milk proteinnya guys, yang dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut dan memperkuat batang rambut. Terus kalau tonik aku pakai toniknya Putri. Ini yang varian ginseng. Bahkan barber di tempat aku juga pakai ini. Dia itu cepat banget sold out dan restock mereka tuh nggak cepat guys. Cobain deh guys, cek sekarang juga apakah masih ada produknya atau enggak. Menurut aku ini tuh worth it banget sih buat dicoba. Dan aku juga nemuin masker dari Me Little Things. Ini tuh varian nomor 3 dengan rosemary oil and squalene yang bagus untuk teman-teman yang memiliki permasalahan rambut rontok. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain juga, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya. Thank you so much and bye bye everyone.